Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang database Oracle. Ya, database Oracle ini bisa kita download di oracle.com. Ya. Kita bisa lihat beberapa versi yang disediakan oleh Oracle untuk database-nya. Nah, di sini untuk belajar kita bisa menggunakan yang versi Express atau versi Lite karena lebih ringan daripada yang bukan Express ya. Baik, silakan kalau ingin mencobanya di download yang versi 11G sudah cukup ya. Dan disesuaikan dengan arsitektur laptop atau komputernya ya, apakah Windows 64 atau 86. So, kalau pakai Windows bisa di download yang ini, dan pakai Linux bisa yang ini. Setelah di download silakan di ekstrak ya, karena dia dalam bentuk zip, kemudian diinstal sampai selesai ya. Nah, jika sudah diinstal, selanjutnya buka aplikasi. Sini saya gunakan SQL Plus ya, untuk memulai menggunakan SQL Command Line. Ini adalah aplikasi SQL Plus yang kita bisa gunakan untuk belajar database Oracle. Nah, jangan lupa start dulu. Kita lihat. Oke. Sudah, start. Selanjutnya kita buka kan. Oke. Nah, kita cek dulu koneksi untuk membuktikan apakah Oracle-nya sudah bisa digunakan atau belum. Nah, biasanya kalau seperti ini sudah terkoneksi, dan untuk login pertama kali kita harus masuk ke sysdba. Passwordnya ini dibuat ketika kita menginstal pertama kali ya, menginstal pertama kali aplikasi Oracle Express. Jadi jangan sampai lupa ketika membuat password pada saat instalasi Oracle. Nah, oke, sudah terkonek. Nah, perintah-perintah yang ada di Oracle Database itu kurang lebih sama dengan perintah-perintah SQL lainnya ya. SQL lainnya itu ya bagaimana perintah select, perintah insert, perintah update, perintah delete, itu kurang lebih sama. Mungkin perbedaannya nanti di beberapa hal, contohnya dalam pembuatan store prosedur ya, itu agak berbeda, tapi hampir mirip. Agak berbeda di sini maksudnya cara penulisannya saja agak berbeda ya, tapi dalam konsepnya tetap sama. Kita contohkan di sini membuat database baru ya. Nah, perlu kita ketahui kalau di Oracle itu agak berbeda dengan MySQL ya. Di MySQL itu konsepnya antara user dan database itu dibedakan.
Tapi dalam Oracle itu antara user atau biasa disebut skema itu adalah sebagai database. Nah, dalam hal ini kalau kita ingin membuat sebuah database tertentu yang digunakan untuk aplikasi, maka kita harus membuat user atau skema. Nah, dalam pembuatan user yang skema itu yang pertama kali harus kita buat adalah usernya. Create user ini akan kita jadikan juga sebagai nama dari skemanya. Create user, berarti kita membuat user. Nama usernya misalnya saya buat Sanjaya. Identified by 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini saya akan membuat user dengan nama Sanjaya dan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu perintahnya. Saya menggunakan ini atau oke, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita oke. Dan setiap satu baris perintah atau selesai dalam menuliskan perintah apapun perintah SQL itu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika tidak, dia akan meminta perintah selanjutnya. Nah, di situ user akan terbuat dengan nama Sanjaya. Belum selesai. Setelah kita membuat user, kita harus berikan hak akses autentikasi kepada Sanjaya. Apa yang boleh dilakukan oleh Sanjaya? Nah, untuk pertama ini kita berikan akses secara global dulu ya, karena baru belajar. Nanti untuk membatasi akses itu kita pelajari atau kita bahas pada video-video selanjutnya, yaitu tentang data control language atau DCL, biasanya sering disebut itu. Untuk memberikan hak akses, kita bisa menggunakan perintah perlu diperhatikan di sini penulisan ada huruf besar dan huruf kecil, itu tidak berpengaruh sebetulnya, itu untuk memudahkan saja dalam penulisan. Jadi di Oracle Database ini not case sensitive ya, jadi huruf besar dan huruf kecil itu dianggap sama, tetapi nanti agak berbeda untuk isi dari datanya itu antara huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Contohnya nanti ketika kita membandingkan dua nilai ya, bisa dicontohkan seperti pada where. Nah, itu berbeda. Jadi antara Sanjaya dengan huruf S-nya kecil dan Sanjaya dengan hurufnya S-nya besar, itu dianggap berbeda. Jika kita mencari kata-kata Sanjaya dengan hurufnya yang huruf S-nya besar, maka yang huruf kecilnya tidak akan ditampilkan. Gitu. Oke, kita balik ke sini lagi. Dalam memberikan hak akses, kita dapat menggunakan perintah grant. Nah, grant sukses. Nah, sekarang kita sudah memiliki skema dengan nama Sanjaya, ya, user Sanjaya, atau nanti disesuaikan dengan database yang mau kita buat. Contohnya create user
SIMAK atau Sistem Informasi Akademik, biasanya disingkat SIMAK ya. Create user SIMAK identified by 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, sampai di sini sukses. Kalau sudah sampai sini, kita bisa disconnect dulu boleh atau langsung juga boleh. Nah, disconnect ini maksudnya logout dari sysdba. Jadi jangan biasakan kita langsung buat tabel di sysdba, walaupun itu bisa, karena nanti akan bercampur dengan tabel-tabel yang dimiliki oleh Oracle bawaan. Sekarang sudah jadi. Nah, selanjutnya kita membuat tabel. Nah, untuk membuat tabel ini kita buka dulu database-nya. Dalam hal ini database yang sudah kita buat adalah Sanjaya. Sanjaya, passwordnya tadi yang saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sudah connect, baru kita buat. Karena kita sudah diberikan akses, bisa mengakses resource, dan connect tadi sudah bisa. Dan di BA-nya juga bisa. Kita contohkan dalam pembuatan tabel yang sederhana. Perintah create ini kurang lebih sama, hanya tipe datanya mungkin ada beberapa yang berbeda. NIS atau nomor induk siswa, untuk membedakan saya buat huruf besar var char 2. Kalau di database lain itu biasanya masih menggunakan varchar. Nah, kalau di Oracle sudah ada pengembangan, yaitu varchar 2. Varchar juga ada, ya tinggal pilih saja sesuai kebutuhan. Tapi di Oracle untuk tipe data yang berbentuk tulisan teks itu disarankan menggunakan varchar 2. 10 adalah panjangnya, panjang karakternya. Oke, kita buat sebagai ini dulu. Baru kita tentukan primary key di akhir saja. Oke. Nama varchar 2 adalah saudara. Titik komanya lupa. Oke, tabel sudah tercreate. Selanjutnya kita coba isikan data. Di sini kita sudah menambahkan data nama siswanya Aldo, NIS-nya 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 dengan jumlah saudara 3. Kita coba lihat datanya. Saya buat all saja dulu. Oke, data berarti sudah masuk. Itulah bagaimana kita menggunakan Oracle Database, dasar-dasarnya seperti itu. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Untuk materi selanjutnya, tunggu saja di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.